kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak wanita yang anggun jelita. Anak tersebut bernama Bawang Putih. Ayahnya selaku seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan senang. Pada suatu dikala, ibu Bawang Putih sakit keras dan alhasil meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya bencana. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi terhadap kita? Ibu yang aku cintai, ini telah tiada. Sudahlah, jangan kamu meratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, karena ini keinginan Tuhan. Di desa tersebut ada seorang janda beranak satu yang julukan Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mendatangi dan membawakan masakan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kamu suka dengan makanan buatan? Apakah kamu suka? Ya ibu, dengan ini juga sekali, aku sangat menyukainya. Ibu bahagia sekali, bisa akan masakan hati buat kamu. Terima kasih ibu baik sekali terhadapku. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah kamu sepakat bila ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jikalau ayah saya percaya dengan keputusan ayah, maka Ananda hanya bisa mematuhinya saja. Jikalau engkau sepakat, ayah akan menemuinya. Begitu menerima persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mengunjungi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Hei Bawang Putih, kamu jangan berhala saja, cepat pergi bersih dan beres-beres rumah. Baiklah ibu, akan aku lakukan. Putih, kau juga harus mencuci semua bajuku dan membersihkan barangku. Baiklah kak, akan saya lakukan. Pada suatu dikala, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya kian bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hei Bawang Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi untuk siapkan masakan, beres-beres rumah dan lain-lainnya. Anda mengerti ibu, akan Anda lakukan. Pada suatu dikala, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci busananya. Namun, ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba salah satu busana milik ibunya terhanyut. Tuhan, bagaimana ini? Dengan sedih dan frustasi, dia kembali ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut. Ada apa? Ibu, maafkan aku gak sengaja menghancurkan busana ibu. Jelas karena taruh diri, cepat cari dan jangan sampai pulang sebelum kamu menemukannya. Baik. Dengan hati yang duka,
bawang putih terpaksa melakukan impian ibu tirinya. Beliau mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba datang bawang putih melihat ada seorang ibu anis tanah yang tampaknya hendak pergi ke pasar. Maaf ibu, apakah saya boleh mengajukan pertanyaan sesuatu? Boleh? Apakah ibu melihat busana hanyut di sekeliling sungai ini? Tadi busana itu milikmu. Iya. Aku melihat hanyut di sana. Oh, terima kasih ibu, saya akan mencarinya lagi. Saat penelusuran busana tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih mesti menemukan kawasan untuk bermalam. Tiba datang dia menyaksikan suatu gubuk renta. Permisi, apa ada orang di dalam? Siapakah dirimu, nak? Ada apa malam-malam datang kemari? Nama saya Bawang Putih, Nak. Dan saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saya butuh daerah untuk bermalam. Apakah boleh saya bermalam di sini, Nak? Oh, baju itu milikmu. Aku sudah menyimpannya. Aku akan mengembalikannya kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku selama beberapa hari. Baik, Nak, asalkan saya menerima baju itu. Baiklah. Beberapa hari kemudian, Nak, kau telah menepati janjimu. Kini aku akan menepati janjiku. Ku kembalikan busana milik ibumu. Oh iya, bawalah labu merah ini. Terima kasih, Nak. bawang putih pun pulang ke tempat tinggal. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju itu kepada ibu tirinya. Ya, ada apa? Aku sudah menemukan busana ibu. Bawakan kemari dan pergilah. Baik, ibu, aku akan beres-beres dahulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu, ia terkejut dengan isi labu tersebut. Emas, ini emas. Ibu, aku memperoleh emas. Bu, ini emas. Bawang putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Saya menemukan emas permata ini dari dalam buah labu yang diberikan oleh nenek ketika saya mencari baju milik ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah berniat untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Sesudah itu, beliau melaksanakan hal yang sama menyerupai yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, Nenek. Ya, ada apa? Permisi, Nenek Henta. Apakah Nenek menyaksikan bajuku yang beberapa hari kemudian hanyut di sungai? Oh, baju itu milikmu. Aku menemukannya beberapa hari yang lalu dan sedang kusimpan. Aku akan mengembalikannya kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku beberapa waktu. Baiklah, Nek. Saya akan menuruti semua kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang beliau lakukan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang beliau lakukan. Ketika tiba di kala bawang merah hendak pulang, Nek, saya sudah menginap denganmu. Mana imbalan buatku? Baiklah, ambil buah labu ini. begitu mengambil labu yang besar, bawang merah eksklusif pergi. Begitu hingga di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan bahagia hati memperlihatkan buah labu tersebut. Kemudian, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Tetapi ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang yang besar dan amat berbisa.
Binatang tersebut eksklusif menyerang ibu bawang merah dan bawang merah kenapa? sampai Ibu, jadinya bawang mereka merah. meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu. I know